Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ibu Atika Oktamelisa selaku dosen pengampu mata kuliah Bioteknologi dan teman-teman semua yang berbahagia. Kami dari kelompok 2 yang beranggotakan Safira Nurulita NIM 030, Fitri Saada NIM 031, dan Fitri Rahmawati NIM 051. Kami akan membahas tentang bioteknologi modern. Yang pertama ada pengertian bioteknologi modern. Bioteknologi modern merupakan pemanfaatan bagian dari mikroorganisme dengan melibatkan teknologi modern. Bioteknologi modern juga melibatkan rekayasa genetik sehingga menghasilkan DNA rekombinan dan organisme transgenik yang dimanfaatkan untuk menghasilkan produk yang diinginkan. Gen atau yang sering kita kenal dengan istilah DNA merupakan materi genetik yang bertanggung jawab terhadap semua sifat yang dimiliki oleh makhluk hidup. Banyak ahli yang memanfaatkan gen untuk mengubahnya supaya mendapatkan organisme baru yang memiliki sifat sesuai yang dikehendaki. Proses perubahan gen-gen tersebut dikenal dengan rekayasa genetika. Lalu ada sejarah perkembangan bioteknologi modern. Pada tahun 1928, Alexander Fleming menemukan penisilin. Pada tahun 1944, penisilin diproduksi secara skala besar. Pada tahun 1950, pengenalan banyak antibiotik. Dan pada tahun 1953, struktur DNA yang double helix terungkap. Pada tahun 1962, penambangan uranium dengan bantuan mikroba dimulai di Kanada. Pada tahun 1973, pemerintah Brazil memulai program bahan bakar utama untuk menggantikan minyak dengan alkohol dan suksesnya percobaan genetika yang pertama. Pada tahun 1975, hibridoma yang membuat antibodi monoklonal pertama kali diciptakan dan pedoman Amerika Serikat tentang rekayasa genetika. Pada tahun 1976, US National Institute of Health memperkenalkan pedoman rekayasa genetik. Pada tahun 1980, Reinhold McDougall menerima izin untuk memasarkan makanan jamur supaya dikonsumsi manusia di Inggris. Pada tahun ini, pengadilan memutuskan bahwa mikroba rekayasa genetika dapat dipatenkan dan banyak industri bahan kimia yang diproduksi oleh mikroba. Pada tahun 1990-an, produksi hidrogen skala kecil dari bakteri. Lalu ada pemanfaatan bioteknologi modern pada berbagai bidang. Di sini terdapat 5 bidang, yaitu yang pertama bidang pangan, bidang pertanian, bidang peternakan, bidang kesehatan, dan bidang kelautan. Bidang yang pertama yaitu pada bioteknologi pada bidang pangan, contohnya yaitu produk olahan daging yang terbuat dari feses. Para peneliti Jepang mengisolasi protein dari bakteri di limbah ramuan daging kotoran dibuat dengan mengekstraksi elemen dasar makanan seperti protein, karbohidrat, dan lemak. Kemudian mengkombinasikannya dengan semacam cairan reaksi pembangkit. Selanjutnya ekstrak protein tersebut dimasukkan ke dalam mesin yang bisa membentuk seperti daging sintesis. Dagingnya terbuat dari 63% protein, 25% karbohidrat, 3% lipid, dan 9% mineral. Protein kedelai ditambahkan ke dalam campuran untuk meningkatkan rasa dan ditambah pewarna makanan untuk membuat produk daging sintetis tampak berwarna merah. Lalu pada bioteknologi modern yang kedua yaitu bidang pertanian. Salah satu contohnya yaitu tanaman transgenik. Tanaman transgenik merupakan tanaman hasil rekayasa gen yang dibuat dengan cara disisipi satu atau sejumlah gen dari organisme lain dengan tujuan untuk mendapatkan sifat-sifat baru yang unggul dan sesuai yang diinginkan. Pada proses transformasi genetik pada tanaman melewati beberapa tahapan, di antaranya yaitu insersi transgen, integrasi transgen, dan ekspresi transgen. Pada tahapan insersi transgen dibutuhkan suatu metode bagaimana transgen dapat terinsersi ke dalam tanaman. Jika transgen sudah masuk ke sel tanaman, maka tahapan selanjutnya yaitu transgen tersebut harus benar-benar berintegrasi ke genom tanaman, artinya transgen benar-benar bersatu dengan DNA kromosom yang ada di dalam inti sel tanaman. Apabila transgen benar-benar telah terintegrasi, selanjutnya akan terekspresi bersama dengan ekspresi gen tanaman. Pada tahapan ini, DNA sudah ditranskripsi menjadi RNA dan selanjutnya terbentuk protein yang dikode oleh gen tersebut melalui proses translasi.
Beberapa contoh pada tanaman transgenik yang telah dikembangkan yaitu padi yang mengandung provitamin A tinggi, jagung tahan hama, tembakau tahan terhadap cuaca dingin, tomat tidak cepat busuk, kedelai tahan terhadap herbisida, melon yang tidak cepat busuk, gandum yang resisten terhadap penyakit hawar. Selanjutnya pada bidang peternakan akan dipaparkan oleh Mbak Fitri. Untuk selanjutnya yaitu bidang peternakan. Beberapa teknik dalam bioteknologi modern di bidang peternakan yaitu ada transplantasi nukleus atau cloning, teknologi yang digunakan untuk menghasilkan individu duplikasi atau mirip dengan induknya. Dan ada juga inseminasi buatan. Teknik ini dikenal dengan nama kawin suntik, dan ada transfer embrio. Yang pertama yaitu transplantasi nukleus atau cloning. Teknologi cloning telah berhasil dilakukan pada beberapa jenis hewan. Salah satunya adalah pengkloningan domba yang dikenal dengan domba Dolly. Dolly dikloning menggunakan inti sel kelenjar susu dari domba dewasa dan mentransplantasikannya ke sel telur yang diinokulasi dari domba lain. Selain telur yang diaktifkan, kemudian dipindahkan ke domba pengganti ketiga yang membawa Dolly hingga lahir. Yang selanjutnya itu ada inseminasi buatan. Inseminasi buatan pada sapi atau kawin suntik adalah suatu teknik untuk memasukkan mani, spermatozoa atau semen yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak jantan ke dalam saluran alat kelamin betina dengan menggunakan metode dan alat khusus atau insemination gun. Yang selanjutnya yaitu transfer embrio. Transfer embrio yaitu suatu teknik untuk memasukkan sperma yang telah dicairkan dan diproses terlebih dahulu yang berasal dari ternak. Tidak hanya potensi dari jantan saja yang dioptimalkan, melainkan potensi betina berkualitas unggul juga dapat dimanfaatkan secara optimal. Teknik transfer embrio ini, betina unggul tidak perlu bunting tetapi hanya berfungsi menghasilkan embrio yang untuk selanjutnya bisa ditransfer pada induk titipan dengan kualitas yang tidak perlu bagus, tetapi memiliki kemampuan untuk bunting. Embrio yang dapat langsung ditransfer ke dalam sapi resipien atau dibekukan untuk disimpan dan ditransfer di lain waktu. Yang selanjutnya yaitu bidang kesehatan. Yang pertama yaitu ada terapi gen. Terapi gen dilakukan dengan memperbaiki ekspresi gen-gen yang tidak optimal yang mengakibatkan munculnya penyakit. Terapi gen juga dapat dilakukan dengan cara melenyapkan gen abnormal melalui rekombinasi homolog maupun dengan mereparasi gen abnormal dengan mutasi baik selektif sehingga akan mengembalikan fungsi normal gen tersebut. Yang kedua yaitu DNA fingerprint. Asam nukleat yang biasa digunakan dalam analisis forensik menggunakan DNA fingerprint adalah DNA nukleus dan DNA mitokondria. Namun yang paling akurat tetaplah dengan menggunakan DNA nukleus karena lebih stabil. Proses pengerjaan DNA fingerprint menggunakan metode molekuler biologi seperti PCR. Yang ketiga yaitu ada vaksin. Vaksin merupakan bahan antigenik yang digunakan untuk menghasilkan kekebalan aktif terhadap suatu penyakit sehingga dapat mencegah atau mengurangi pengaruh infeksi oleh benda asing. Rangkaian proses pembuatan vaksin berada di bawah regulasi cara pembuatan obat yang baik atau juga dikenal GMP. Proses pembuatan vaksin dalam skala pabrik secara umum terdiri dari 5 tahapan. Yang pertama yaitu pembiakan atau fermentasi antigen, yang kedua yaitu isolasi, yang ketiga yaitu pemurnian atau purifikasi, yang keempat yaitu pencampuran atau formulasi, dan yang kelima yaitu penambahan pengawet. Semua tahapan harus dijalankan pada kondisi yang terkendali terutama suhu lingkungan. Untuk membuatnya dibutuhkan waktu beberapa bulan. Contohnya yaitu vaksin influenza sampai 3 tahun dan vaksin kombinasi pentavalet dan hexavalet. Untuk selanjutnya akan dijelaskan oleh Mbak Fitri. Selanjutnya pada bidang pertanian. Selanjutnya pada bidang perikanan. Yang pertama ada poliploidisasi. Poliploidisasi adalah metode yang digunakan dengan cara memanipulasi kromosom untuk perbaikan dan peningkatan kualitas genetik pada ikan guna menghasilkan benih-benih ikan yang unggul, antara lain seperti pertumbuhan yang cepat, toleransi terhadap lingkungan, dan
terhadap lingkungan. Nah, biasanya poliploidisasi banyak digunakan pada tumbuhan, sedangkan pada hewan biasanya hanya digunakan pada katak dan ikan. Yang kedua ada hibridasi ikan. Hibridasi atau kawin silang merupakan salah satu teknik yang dapat diterapkan dalam peningkatan kualitas ikan budidaya karena hibridasi yang dihasilkan dapat saja memberikan suatu kombinasi baru yang lebih menguntungkan. Salah satunya yang bisa dihibridasi yaitu ikan pelangi. Ploidisasi. Dalam melakukan teknik ploidisasi dapat dilakukan melalui dua perlakuan, yaitu secara fisik dan kimiawi. Yang pertama secara fisik yaitu dengan memberikan kejutan atau shocking dengan suhu panas atau dingin. Preceus hydrostatis precious. Yang kedua secara kimiawi, yaitu untuk mencegah peloncatan polar body 2 atau pembelahan sel pertama pada telur fertilisasi. Selanjutnya ada hibridasi ikan. Salah satu ikan yang dapat dihibridasi yaitu ikan pelangi. Berikut tahapan melakukan hibridasi pada ikan pelangi. Yang pertama adalah pemilihan induk. Induk sebaiknya berusia antara 8 sampai 12 bulan serta memiliki bentuk tubuh normal seperti anggota tubuh lengkap, warna yang ditampilkan cerah, dan menunjukkan kondisi siap memijah. Dan proses selanjutnya adalah pemijahan. Pemijahan secara semi buatan dilakukan dengan menyuntikkan hormon ovapim pada tubuh ikan dengan dosis 0,3 ml dari berat ikan dengan pengenceran 1:1 Aquades. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pematangan gonad pada ikan. Tahap selanjutnya yaitu proses penetasan telur. Penetasan telur ditempatkan di kolam yang berbeda atau kolam penetasan saat pagi hari untuk menghindari perubahan suhu lingkungan yang drastis. Ikan pelangi memiliki masa inkubasi telur 5-8 hari. Kemudian dilakukan pemeliharaan larva. Apabila penetasan sudah berlangsung, maka larva diberi makan dari kuning telur ayam matang yang dihaluskan, kemudian dilanjutkan dengan pemberian air hijau atau air yang mengandung zooplankton seperti infusoria. Setelah 7 hari kemudian, larva ikan hibrida diberi pakan Naupuli artemia yang dilanjutkan dengan pemberian pakan alami berupa cacing sutra atau Tubivicidae. Maka bertambahnya umur anak ikan makin besar tumbuhnya dan akan terlihat warna yang ditampilkan. Selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan dari bioteknologi modern. Kelebihan yang pertama, perbaikan sifat genetik dilakukan secara terarah. Yang kedua, dapat mengatasi kendala ketidaksesuaian genetik. Yang ketiga, hasil proses dapat diperhitungkan. Dan yang terakhir, dapat menghasilkan jasad atau organisme baru dengan sifat baru yang tidak terdapat pada organisme alami atau wild types. Selanjutnya ada kekurangan dari bioteknologi modern. Yang pertama, proses pengerjaannya memerlukan biaya yang relatif mahal. Selanjutnya, memerlukan teknologi yang canggih dan mapan, stabilis. Dan yang terakhir, pengaruh jarak panjang belum diketahui.
Sekian presentasi dari saya kembalikan kepada moderator. Baik, selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Jika teman-teman ada yang ingin ditanyakan, bisa lewat WA Group ya. Sekian presentasi dari kelompok 2. Apabila ada kesalahan, mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.